Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mas Eko Nur Wahyudi. Kali ini kita ngobrol tentang bintil akar. Maaf sebelumnya, ini yang saya siapkan, yang ada hanya beberapa saja untuk bintil akarnya, nggak semuanya ada. Yang belum saya dapat itu yang di Mimosa Invisa, rumput Mimosa Invisa itu, sama yang kayak yang di akar putri malu itu. Dari tadi saya cari nggak ketemu. Oke, sekarang kita pakai yang ada saja. Kalau saudara-saudari sekalian menemukan bintil akar seperti ini jangan dibuang. Ini kandungannya ada rhizombium, tapi rhizombium itu kan ada 3 sebenarnya. Mycorrhiza. Kalau mycorrhiza itu kan ada 3, ectomycorrhiza, endomycorrhiza, sama yang satunya saya lupa itu. Karena agak sulit nyarinya, jadi ya anulah. Nah, kalau yang yang seperti ini, benjolan yang seperti ini saya dapat di temu ireng. Kalau ini temu kencur, sama benjolannya, tapi kecil ini. Kunci ini temu kunci, yang kencur loh ya ndak ada. Di sini hanya 3. Tapi secara bentuknya seperti ini sama. Ini kalau seperti ini isinya endomycorrhiza. Apa bedanya dengan ectomycorrhiza? Ectomycorrhiza itu menginfeksinya itu di luar akar, di akar-akar serabut seperti. Nah, ini saya ambilkan yang di jahe saya ini. Nah, yang nempel-nempel putih di sini. Ini ectomycorrhiza. Enggak terlalu terlihat jelas sih, karena kecil sekali di ini tuh. Ada kayak benang-benang putih gitu, tapi tidak di akar, di tulang akar gini bukan. Lokasi ectomycorrhiza itu misalkan begini, ini akar, batang akar, lalu di sini ada serabut-serabut gitu ya. Nah, ectomycorrhiza itu letaknya di serabut ini, bukan di sini. Nah, untuk membedakan apakah itu ectomycorrhiza atau tidak, dilihat di tanamannya. Kalau tanamannya ini tumbuh subur, berarti itu ectomycorrhiza. Kalau tanamannya sakit-sakitan, berarti itu cendawan, jamur yang merusak akar. Nah, di sini saya pakai yang endomycorrhiza. Ini aman, nggak takut keliru lagi. Ini bintil akar. Kalau di temu ireng ya kayak gini ukurannya. Ada berapa ini? Banyak sekali ini. Ini saya padahal baru nyabut 2. Oh, ini malah besar sekali ini. Nah, ini saya dapat di akar juga, akar rumput yang biasanya panjang. Ini kalau lagi kecil, rumput yang seperti ini. Nah, ini sangat menyebalkan sekali kalau nggak tahu manfaatnya. Sebenarnya ini bahan pesnat, bisa untuk pestisida nabati. Ini daunnya kelihatan ya, merambat ini biasanya. Ini kalau sudah tumbuh, wah jos, ini cepet banget ini tumbuhnya. ZPT nya jos ini kalau dibuat POC. Kalau dibuat pesnat juga bisa. Enaknya organik kan, kita dapat pesnat, kita dapat ZPT. Nah, nggak kayak yang
cara-cara konvensional itu. Kalau NPK ya hanya NPK, tapi kalau organik ya kayak gini, dapat PSNAP, dapat ZPT, dapat N, dapat P, dapat K, komplit wes pokoknya. Kembali ke topik. Ini endomycorrhiza. Kalau di ini akar apa tadi lupa. Akar kunci. Nah, kunci segini. Kalau kencur mirip. Kalau kencur itu biasanya segini. Nah, ini yang di akar itu tadi, rumput ini. Nah, yang di akar rumput ini kalau besar itu segini. Oh, ini besar ini. Atau ada lagi tadi yang mana ya? Nah, ini yang lumayan besar ini. Kandungannya ya gitu, ada endomycorrhiza, ada PGPR. Pokoknya kan mereka kan saling melengkapi, saling bersimbiosis lah. Di sini ini sudah sepaket ini. Nah, ada lagi saya dapat bintil akar seperti ini. Oh ya, nah ini saya dapat di pakis haji. Asik kayak bunga. Ini keluar dari tanah, terlihat seperti ini, nongol seperti ini. Jadi tanah itu di sini udah ketutup tanah gini lah. Misalkan ini tanah gini, kelihatan ya. Nah, misalkan ini tanah udah kayak gini, nongol gini. Nah, biasanya kalau nongol gini, tugas dia itu menambat nitrogen biasanya. Nitrogen di udara itu dia yang nangkap, tugasnya ini yang nangkap. Mantap untuk pasangan nitrobakter, sama-sama penambat nitrogen. Nah, itu kalau mengenali fungsi bahan organik dari perilakunya. Ini muncul di tanah, di atas tanah, berarti dia penambat nitrogen. Apa ada yang lainnya? Ada, cuman saya tidak tahu. Untuk tahu harus uji lab. Saya tidak ada uang. Ya, kita kenali dari perilaku, dari ciri fisik saja lah. Kita berbicara ala-ala petani, bukan ala-ala orang-orang pintar. Kalau ala-ala akademis itu kan disebutkan ini kandungannya ini. Tapi yang ini yang saya tahu itu kalau tidak salah ingat itu ini Megantharium kandungannya. Nanti dipasangkan nitrobakter jos wes. Nah, untuk cara pengolahannya bagaimana? Untuk cara pengolahan endomycorrhiza bintil-bintil seperti ini, entah itu di akar kunci, di akar temu ireng atau yang lainnya, barangkali dapat yang lainnya, atau yang di rumput ini tadi, caranya sama. Dikeprek, dihancurkan, dicampur di air cucian beras. Lalu misalkan gini, atau semuanya gini nggak apa-apa lah. Nah, ini semuanya gini dikeprek, dicampur di, kalau segini ya 5 liter lah, 5 liter air cucian beras, terus sama air kelapa kalau ada. Kalau tidak ada, air cucian beras itu udah cukup sebenarnya, udah bagus. Air kelapanya ya sama lah 5 liter juga. Nah, nanti dikasih molase itu ya kalau 10 liter ya 3 sendok makan lah, itu udah cukup. Ini tidak saya praktekkan karena ini udah kesorean ini saya bikin videonya, karena ya tadi nyari-nyari itu loh, nggak ketemu sampai larut gini. Nah, setelah ini dilarutkan di air, lalu disimpan sebulan. Kenapa sebulan? Ya biar
maksimal dulu lah hasilnya, kan enak kalau maksimal. Nah, untuk aplikasinya bagaimana? Ini untuk akar, jadi sebaiknya kocor. Kalau spray ya spray ke tanah, namanya ini kita ambil dari akar ya untuk akar. Kalau untuk kesuburan tanah juga bagus ini. Yang penting ini untuk media tanam, untuk akar, untuk tanah, bukan untuk tanaman, bukan untuk area atas, ini untuk area bawah. Oke, udah semakin gelap, kayaknya udah semakin nggak kelihatan ini. Semoga dari yang saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya. Maaf kalau ini videonya agak terburu-buru, ya maklum lah, tadi maunya sih lengkap tapi sepertinya Tuhan tidak menghendaki lengkap. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.